Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan guru yang telah berkenan menyiapkan harinya, waktunya untuk kegiatan yang saya akan lakukan. Sekali lagi, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 20 Mambok beserta Dewan Guru SDN 20 Mambok. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Rencana tindak lanjut seperti yang saya sampaikan di undangan untuk meminta waktu kepada Bapak dan Ibu terkait masalah tugas peningkatan kompetensi guru PJOK, di mana rencana tindak lanjut yang saya buat ini terkait permainan tradisional, di mana saya melihat permainan tradisional ini akhir-akhir ini anak-anak sudah lupa akan tradisi dan adat. Nah, permainan tradisional ini salah satu untuk membuat kita tidak melupa identitas kita, tidak lupa dengan asal muasal kita. Nah, permainan gerobak sodor ini saya ambil di pembelajaran fase A, terkhusus di kelas 1 dan 2, seperti itu. Baik, langsung saja. Ini terkait rencana tindak lanjut permainan tradisional gerobak sodor ini adalah salah satu permainan tradisional yang menyenangkan, mendidik, ya Bapak Ibu. Lalu permainan ini juga dapat membantu anak-anak belajar tentang kerjasama, strategi, dan keterampilan motorik kasar. Rencana ini bertujuan untuk mengimplementasikan permainan gerobak sodor di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Pentingnya permainan tradisional ini bagi perkembangan anak. Yang pertama itu untuk melatih keterampilan motorik, di mana permainan tradisional ini seperti gerobak sodor melibatkan gerak fisik yang melatih keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas. Permainan tradisional seringkali memerlukan improvisasi dan pemecahan masalah yang mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif. Selanjutnya, membangun interaksi sosial. Permainan tradisional ini membantu anak-anak belajar berinteraksi, bekerja sama, dan berkompetisi secara sehat dalam tim. Lalu yang keempat, melestarikan budaya, yang saya sampaikan tadi, di mana permainan tradisional ini merupakan bagian penting dari warisan budaya dan membantu anak-anak untuk memahami nilai-nilai tradisional dan budaya. Secara singkat, ini profil permainan tradisional gerobak sodor dari tujuan. Ya, tujuan utama permainan gerobak sodor adalah untuk mengantarkan gerobak ke garis finish dengan strategi dan kerjasama tim yang baik. Artinya harus ada kerjasama. Kemudian cara bermain, permainan ini juga melibatkan 2 tim. Setiap tim memiliki gerobak yang harus diantar ke garis finish. Tim dapat berlari dan mendorong gerobak secara bersamaan. Kemudian peralatan yang dibutuhkan itu untuk bermain gerobak sodor adalah gerobak, kayu, tali, dan lapangan yang cukup luas. Selanjutnya, manfaat permainan tradisional gerobak sodor ini sendiri bagi peserta didik di fase A itu meningkatkan keterampilan motorik kasar,
Gerobak sodor melibatkan gerak fisik yang melatih keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan yang sangat penting untuk perkembangan fisik anak-anak di usia dini. Selanjutnya, membangun kerjasama tim. Permainan ini mengharuskan anak-anak untuk bekerja sama dalam satu tim, sehingga membangun keterampilan sosial dan kemampuan untuk berkolaborasi. Kemudian meningkatkan strategi dan kemampuan berpikir. Anak-anak harus berpikir strategis untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengantarkan gerobak ke garis finish. Selanjutnya, menumbuhkan rasa sportivitas. Permainan ini mengajarkan anak-anak tentang arti sportivitas dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Baik, strategi implementasi permainan tradisional gerobak sodor di kelas. Yang pertama, pemilihan peserta. Pemilihan peserta harus dilakukan secara adil dan merata, mempertimbangkan kemampuan fisik dan sosial anak-anak. Selanjutnya, pelatihan dan pembagian tim. Guru perlu memberikan pelatihan dan penjelasan mengenai cara bermain gerobak sodor serta membagi anak-anak ke dalam tim yang seimbang. Kemudian penyelenggaraan permainan. Penyelenggaraan permainan harus dilakukan tepat, yang aman dan luas, dengan pengawasan guru dan orang tua. Lalu evaluasi dan refleksi. Setelah permainan, guru perlu mengevaluasi proses dan hasil permainan serta melakukan refleksi bersama anak-anak. Di tahapan rencana tindak lanjut. Yang pertama, tahapan persiapan. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan dan mempersiapkan anak-anak. Selanjutnya, tahapan atau tahap pelaksanaan, melaksanakan permainan gerobak sodor dengan pengawasan guru dan orang tua, serta memberikan arah dan motivasi. Lalu tahap evaluasi dan refleksi, mengevaluasi proses dan hasil permainan serta melakukan refleksi bersama anak-anak untuk meningkatkan permainan di masa depan. Peran guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan implementasi. Guru memberikan arahan dan motivasi kepada anak-anak, mengajarkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, memantau keamanan dan keselamatan anak-anak. Sedangkan orang tua memberikan dukungan moral dan motivasi anak-anak, membantu dalam mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, mengajak anak-anak untuk bermain gerobak sodor di rumah. Kesimpulan dan harapan ke depan. Kesimpulan, di mana peningkatan keterampilan permainan tradisional gerobak sodor terbukti bermanfaat dalam meningkatkan berbagai keterampilan tradisional, keterampilan anak-anak. Lalu kesadaran budaya. Di sini dapat mengimplementasikan permainan ini membantu anak-anak untuk memahami dan menghargai budaya tradisional. Selanjutnya, kolaborasi. Kerjasama yang erat antara guru, orang tua, dan anak-anak sangat penting untuk keberhasilan program daripada rencana tindak lanjut dalam permainan tradisional gerobak sodor ini. Selanjutnya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk membuat kegiatan perlombaan, di mana nanti antara kelas, kemudian antara siswa di kelas itu nanti kita akan buat kompetisi atau perlombaan supaya nanti minta kerjasamanya daripada Bapak Ibu guru semua untuk
kembali lagi karena ini salah satu warisan budaya supaya bisa kita lestarikan, supaya kita bisa mengangkat budaya-budaya yang selama ini sudah terlupakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari rencana tindak lanjut yang saya paparkan, silakan Ibu Bapak Guru untuk bertanya. Saya kasih kesempatan terkait rencana tindak lanjut ini. Mungkin ada permainan tradisional yang lain, saya persilakan. Apakah selain permainan tradisional gerobak ini, apakah ada kemungkinan untuk permainan lainnya yang dilaksanakan di sekolah kita? Baik, terima kasih Bu Christine. Terkait permainan tradisional selain gerobak sodor ini ada lagi Bu, ya, permainan pencak gasing, kemudian ada permainan cak asing, ya, masih banyak yang bisa kita kembangkan untuk mengangkat budaya kita seperti itu, ya. Mungkin masih ada lagi, silakan memberikan pertanyaan, saran atau pendapat. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, mungkin dari bapak-bapak dulu. Bolehlah Pak Jon. Jadi Pak Jon, kita kan banyak nih permainan tradisional dan seringkali kalau kita melihat lah di sekolahan kita ini, misalnya di Kalimantan ya, Sintang gitu kan. Ya. Tapi kita seringkali mengangkat permainan tradisional yang di luar gitu. Ya. Saran saya mungkin kita lebih mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak, terutama yang ada di daerah kita gitu, yang dekat dengan anak gitu. Sehingga anak itu tahu persis dengan budayanya sendiri gitu. Kadang kita kan belajar misalnya permainan tradisional dari Jawa, misalnya kan dari daerah lain. Karena kita banyak juga permainan tradisional yang mungkin sudah terlupakan di daerah kita. Mungkin itu aja Pak Jon. Baik, terima kasih sarannya Bapak Tony. Baik Pak, nanti sarannya akan kita laksanakan untuk kedepannya, karena terkait masalah budaya kita, di mana memang budaya kita ini sudah tidak dikenang lagi, dalam artian anak-anak itu sudah lupa terkait masalah permainan tradisional. Baik, terima kasih Pak Tony atas saran dan masukannya. Sekali lagi terkait rencana tindak lanjut presentasi saya ini, apabila ada kata dan penyampaian saya yang kurang berkenan, akhir kata saya memohon maaf dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.